Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah Amirul Mukminin, durasi pemerintahan beliau itu 12 tahun. Lebih lama dari Umar bin Khattab yang berkuasa sekarang ini. 12 tahun. Maka dalam masa pemerintahan beliau itulah ekspansi Islam itu luar biasa. Dari atas mimbar beliau yang 3 anak tangga, dua lepet limaunya bid'ah mimbarnya. Asal-neraka lewatnya. Itu hanya boleh disampaikan dalam kajian-kajian khusus. Karena bila informasi ini terakses oleh orang yang malas sholat Jumat, saya khawatir hari Jumat dia berdoa agar istrinya sakit selalu. Ya, adanya makan aja Jumat, perumah jidik. Kuat saya Jumat ke jidik perumah agak. Maka barang siapa yang isyanya berjamaah dan subuhnya berjamaah, seolah-olah sepanjang malam dia di dalam ibadah. Tapi ingat, itu baru seolah-olah. Sekali olah saja sudah beda maknanya. Ini apalagi seolah-olah, 2 kali olah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat Isya, Tarawih dan Witir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah dapat bersilaturahmi kembali di malam yang mulia ini, bertepatan 27 Ramadan 1442 Hijriah. Ketika dulu saya kuliah di Al-Azhar, masyarakat Mesir itu punya sebuah tradisi. Di dalam pemahaman turun-temurun, Lailatul Qadar itu terjadi di malam seperti ini, 27 Ramadan. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat Mesir yang Islam itu bermazhab Syafi'i. Walaupun sangat terbuka untuk menerima kritik dan perbedaan. Di dalam mazhab Syafi'i, oleh Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu ta'ala, melihat bahwa Al-Quran itu saat diturunkan oleh Allah, aturannya bukan secara acak, asywa'iyan, tetapi murattab, tersusun rapi dan ada hikmah-hikmahnya tersendiri. Mulai dari penamaan surat sampai penempatan nomor-nomor ayat. Itu ada hikmah bila dikaji. Tidak terkecuali ketika Allah turunkan surat Al-Qadar. Di dalam surat Al-Qadar diulangi sebutannya sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min 1000 syahr. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar itu secara tulisan terdiri dari 9 huruf. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Lailatul Qadri. Saat digabungkan perkalian antara 9 dan 3, tentu belum berubah matematik dari dulu sampai sekarang adalah 27. Maka dipersiapkanlah malam 27 Ramadan itu untuk menyambut Lailatul Qadar sebagai ikhtiar, bukan sebuah kepastian. Dan yang paling semarak ada di sebuah masjid tua, Masjid Jami' Amru ibnul As di Provinsi Fustat. Kita tahu dalam sejarah Islam, sejak Rasulullah hidup, beliau sudah bercita-cita untuk menaklukkan wilayah Persia dan Romawi. Tapi sampai Rasulullah wafat itu tidak terwujud.
berganti khalifah setelahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di zaman beliau, dalam durasi waktu pemerintahan yang singkat, lebih kurang 2 tahun, Abu Bakar lebih disibukkan oleh mengurus persoalan internal umat Islam karena banyaknya pemberontakan di awal-awal pemerintahan. Sampai yang terbesar pemberontakan Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu, dalam peperangan Yamamah. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah Amirul Mukminin, durasi pemerintahan beliau itu 12 tahun. Lebih lama dari Umar bin Khattab yang berkuasa sekarang ini. 12 tahun. Maka dalam masa pemerintahan beliau itulah ekspansi Islam itu luar biasa. Beliau tugaskan panglima-panglima hebat untuk membuka isolasi dakwah agar bisa diterima dan tidak terbantah. Ke Romawi, beliau tugaskan Panglima Amru ibnul As, dan ke Persia beliau tugaskan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dua-dua jenderal hebat ini sukses besar. Persia dapat ditaklukkan dan Romawi bisa ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab. Ketika Amru ibnul As menaklukkan Mesir, maka di saat itu sekaligus beliau dilantik menjadi gubernur Mesir. Maka dibangunlah sebuah masjid dan diabadikan atas nama beliau, bernama Masjid Jami' Amru ibnul As di provinsi Fustat. Di masjid itu sejak dari subuh 26 Ramadan, masyarakat sudah penuh sesak untuk menanti detik-detik Lailatul Qadar, entah benar entah tidak. Diimami oleh seorang secara khusus yang bacaan dan lantunan tilawahnya itu luar biasa. Bahkan doa kunut beliau itu direkam, dipublikasi menjelang berbuka puasa, di televisi disiarkan. Mendengar lantunan kunut beliau saja, sekalipun orang tidak paham bahasa Arab, air mata kita tidak mampu bertahan. Nama imam ini pun luar biasa, Muhammad Jibril. Itu nama beliau, diabadikan di malam seperti ini, 27 Ramadan. Maka alhamdulillah Allah berikan kenikmatan itu, kita berada di malam tersebut 27 Ramadan. Cuma bukan di provinsi Fustat, melainkan di Gampung Blei Madat. Sama-sama ada ad-adnya juga di ujung. Hanya kembali kepada kita bagaimana menyelami makna-makna Lailatul Qadar tersebut. Karena yang terbayang di benak kita tentang Lailatul Qadar adalah duduk i'tikaf di masjid sampai pagi. Oke, tidak ada masalah. Tetapi ibadah di dalam Islam itu beda orang, beda bentuk, beda kondisi, beda pula suasananya. Ketika dulu Rasulullah ingin terjun dalam peperangan Badar, beliau buka pendaftaran relawan tentara untuk berperang. Saat beliau benar-benar membutuhkan lebih banyak tentara, datanglah menantu beliau Utsman bin Affan untuk mendaftar sebagai seorang relawan. Tapi kondisi beliau saat itu, istrinya sedang sakit. Kebetulan saja istri beliau itu adalah putri Nabi. Bukan karena istri beliau putri Nabi maka hukum itu berlaku. Tapi hukum itu berlaku karena memang beliau punya istri yang sedang sakit. Ditanya oleh Nabi, "Wahai Utsman, bagaimana kondisi istrimu?" "Sedang sakit ya Rasulullah." Kata Nabi, "Rawatlah istrimu dan jangan ikut perang." Besoknya beliau datang lagi dengan semangat yang menggebu-gebu. "Ya Rasulullah, saya ingin mengajukan diri sebagai tentara relawan yang berperang dalam medan Badar." Nabi bertanya, "Bagaimana keadaan istrimu?" "Masih sakit ya Rasulullah." "Pulanglah ke rumah dan rawatlah istrimu." Di hari yang ketiga beliau datang lagi. Kondisi yang sama terulang. Maka ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Utsman, kenapa engkau sangat menggebu-gebu keinginan untuk terlibat dalam perang Badar?" Kata Utsman, "Ya Rasulullah, saya ingin terlibat dalam peperangan bersejarah ini dan mendapatkan syukur-syukur pahala syahid nantinya bila mati dalam peperangan tersebut." Dengan tersenyum Nabi katakan, "Wahai Utsman, pulanglah engkau ke rumahmu untuk merawat istrimu.
pahala yang engkau harapkan itu engkau dapatkan dengan melayani istrimu yang sakit sebaik-baiknya. Karena kalaulah bukan karena uzur tersebut, sungguh engkau berada di medan perang. Tapi karena istrimu sedang sakit, itu menjadi uzur. Maka dari peristiwa ini, para ulama mencatat di dalam kitab-kitab fikih, setinggi apapun keinginan kita untuk beribadat, ada kondisi yang harus disesuaikan kembali. Jangankan salat fardu 5 waktu, jangankan salat tarawih yang sunat seperti ini, bahkan salat Jumat yang pelaksanaannya disyariatkan secara berjamaah, tidak sah salat Jumat sendiri-sendiri, ada uzur-uzur untuk menghadiri. Di antara uzur menghadiri salat Jumat adalah ketika ada istri yang sakit yang perlu dirawat. Walaupun ada orang lain barangkali di sekitarnya, ada anak, ada menantu, ada ibu, ada ayah, ada mertua, ada ipar, ada saudara, kakak dan adik. Tapi boleh jadi istri ini merasa lebih nyaman apabila suaminya yang mendampingi. Bukan tidak ada yang menjaga sama sekali, tapi istri ini merasa lebih nyaman bila suaminya ada di sisi. Maka kondisi tersebut menjadi uzur bagi seorang suami menghadiri sholat Jumat. Bayangkan sederhananya ajaran agama ini dan manusiawinya ajaran yang mulia ini. Tapi karena sempitnya pemahaman kita tentang ibadat, istri sedang sakit, langsung berangkat sholat Jumat. Saat istri mengeluh, tapi lun sakit bang, hana pun dah tuntun ile. Kadang habis humu, berangkat aja ile, kata suami. Kenapa? Karena yang terbayang di benak kita, ibadat itu hanya sholat, hanya Jumat. Kita lupa bahwa merawat nilai-nilai kemanusiaan, ukhuwah itu juga merupakan sebuah ibadat dan menjadi uzur untuk menghadiri salat yang pelaksanaannya secara berjamaah itu adalah syarat, seperti salat Jumat. Makanya hal-hal seperti ini sebenarnya tidak boleh dipublikasi. Itu hanya boleh disampaikan dalam kajian-kajian khusus. Karena bila informasi ini terakses oleh orang yang malas salat Jumat, saya khawatir hari Jumat dia berdoa agar istrinya sakit selalu. Ya, adanya makan aja Jumat, perumah cirit. Kuat saya ke Jumat ke cirit perumah ke. Ini uzur. Agama ini mudah tetapi tidak boleh dimudah-mudahkan. Maka di malam seperti ini, Imam Al-Ghazali menyatakan, sekurang-kurang fadilah Lailatul Qadar didapatkan oleh orang yang salat isyanya secara berjamaah dan salat subuhnya secara berjamaah. Itu sekurang-kurangnya. Kenapa? Karena mengamalkan hadis Nabi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan menghidupkan malam, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, seolah-olah telah menghidupkan setengah malam di dalam ibadah. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh di dalam jamaah, seolah-olah telah menghidupkan sisa malam di dalam jamaah. Maka barang siapa yang isyanya berjamaah dan subuhnya berjamaah, seolah-olah sepanjang malam dia di dalam ibadah. Tapi ingat, itu baru seolah-olah. Sekali olah saja sudah beda maknanya. Ini apalagi seolah-olah, 2 kali olah. Karena di kantor itu banyak olah-olah. Okay, bang, kaji tak begat, tak olah. Hanya kata olah maknanya sudah beda. Karena kata yang sama bila diulang maknanya berubah menjadi berbeda. Oleh itu pelaku, tapi kalau oleh-oleh itu korban. Ini makna. Maka malam ini, kalaulah sekedar untuk mendapatkan fadilah sederhana tersebut, sudah selesai sholat isya tadi, bubar, selesai. Tinggal besok menanti sholat subuh berjamaah. Lalu yang menyebabkan kita bertahan di dalam masjid ini apa? Kemungkinan minimal ada 2, 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena kita benar-benar bersemangat ingin menghidupkan malam ini dalam suasana ibadah, i'tikaf, salat, rukuk dan sujud. Kemungkinan yang kedua, karena ketidaktahuan kita bahwa Lailatul Qadar itu bukan hanya di dalam masjid. Ada suami yang merawat istri yang sakit, dia dapatkan Lailatul Qadar.
Ada istri yang melayani hajat suaminya, makan dan minumnya, segala kebutuhannya, itu pun Lailatul Qadar. Makanya dulu ketika ada sahabat Nabi yang miskin-miskin datang berdelegasi bertanya, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur." Orang-orang kaya itu sangat banyak kumpulkan pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kami. Wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa seperti kami. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka masih bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Kamu be'am sedekah mukerau hansip, kata sahabat ini. Mereka cemburu atas kenikmatan orang kaya di dalam meraih pahala. Salat sama, puasa sama, tapi ada kelebihan bersedekah. Nabi hibur sahabat yang miskin ini dengan pertanyaan, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi?" Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian ada banyak perkara yang dapat disedekahkan? Apa saja? Tidak harus dalam bentuk materi. Fa inna bikulli tasbihatin sadaqah, wa bikulli tahmidatin sadaqah, wa bikulli takbiratin sadaqah, wa bikulli tahlilatin sadaqah. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, semuanya itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah. Azan berkumandang sambil berjalan menuju masjid, kita ajak tetangga, ajak semayang, sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah, mencegah kemungkaran juga sedekah. Ketika melihat ada laki-laki dan perempuan bukan suami istri dan bukan mahram berdua-duaan, kita larang. Pupuk kanan, sedekah. Sampai akhirnya Nabi katakan, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Bahkan ketika kalian berhubungan suami istri itu pun sedekah. Kaget sahabat. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fihi thawabun?" Adakah salah seorang di antara kami melampiaskan hasrat seksualnya dan dia diberikan pahala? Apa jawaban Nabi? Ara'aitum law wada'tumuha ala haramin. Cipiki teka dia syahwatnya terpuduk bayang haram. Nadisha? Kalau pada yang haram berdosa, maka pada yang halal mendapatkan pahala. Maka boleh jadi ada yang Lailatul Qadar malam ini dengan yang contoh yang terakhir itu. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ada banyak peluang, tapi kita persempit seolah-olah Lailatul Qadar hanya turun di dalam ruang-ruang masjid, di antara tiang-tiang masjid, di antara rukuk dan sujud saja. Padahal ibadat beda tempat, beda fadilah. Kalau kita datang ke masjid ini sebelum duduk sunat tahiyatul masjid, ternyata di Masjidil Haram tahiyatul masjid bukanlah rukuk dan sujud. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Masjidil Haram, apa kata Allah? Wa tahhir baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Wahai Ibrahim, sucikanlah masjidku ini. Dalam ayat yang lain, wa tahhira baitiya, sucikan oleh kalian berdua masjidku ini. Untuk siapa? Lit-taifin, untuk orang yang tawaf, wal 'akifin, untuk orang yang i'tikaf, war ruk'is sujud, baru prioritas yang terakhir orang yang salat rukuk dan sujud. Ternyata tidak selalu salat itu lebih baik. Khusus di Masjidil Haram, ibadah paling utama yang sunat adalah tawaf, bukan salat. Di Masjidil Haram, ibadah prioritas kedua adalah i'tikaf, bukan salat. Baru yang ketiga, salat. Hari Jumat, seperti kemarin, kita sedang berada duduk di dalam masjid, khatib menyampaikan khutbah. Nyanbek tapi kita baca Quran dan meratib dari tak pahala. Karena ibadat ketika khatib menyampaikan khutbah adalah memperhatikannya. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila khutbah itu sedang dibacakan, perhatikan dan diamlah. Tabligh tengku khatibnya ke ibadat. Tapi karena pemahaman kita, alah pegah dengkunya, mengada baca-baca Quran kerap. Justru membaca Al-Quran ketika khatib sedang khutbah, jangankan menambah, bahkan pahala yang ada hilang. Maka Nabi ketika sedang menyampaikan khutbah hari Jumat, dari atas mimbar beliau yang 3 anak tangga, 1, 2, 3, 4, 5-nya bid'ah mimbar. Asal neraka apa lewatnya. 3 anak tangga mimbar Nabi. Dari
tangga yang ketiga itu terlihatlah ada sahabat dalam Masjid Nabawi tengah gepilet-pilet kerikil. Dari atas mimbar Nabi tegur, tapi teguran beliau dengan sangat manusiawi. Orang pilet batai belah dia, kalam belah dia. Ala faman massal hasa faqad lagha. Ketahuilahnya yang pilet-pilet batainya Nabi pahala. Sengaja Nabi alihkan perhatian agar orang yang sedang berbuat kesalahan itu tidak hilang kehormatannya. Karena tentu orang akan memperhatikan ke arah mana pandangan Nabi saat menegur. Watikala narahnya ternyata tidak ada seorang pun yang pilet-pilet batai. Yang tengah pilet-pilet kerikil langsung meninggalkan tanpa ada yang tahu sama sekali. Etika Rasulullah ketika menegur para sahabat bukan mempermalukan. Maka ada ruang ibadat. Jadi jangan berfikir bahawa ketika sedang khutbah baca Al-Quran itu berpahala. Malaysia, dia kata orang Aceh Rayu. Demikian pula di malam bulan Ramadan, ibu-ibu yang datang kemari untuk salat tarawih belum tentu berpahala. Karena salat sunat dan puasa sunat hanya menjadi ibadat untuk orang laki-laki dan perempuan yang berstatus jomblo ataupun neo jomblo. Adapun yang berstatus istri ada suami, maka salat sunat dan puasa sunat disyaratkan izin suami. Laki izin balako. Bang, nyo malam nyo dan kena rencana ajak sembahyang tarawih ke masjid. Jet. Jet kata lako. Berangkat. Malam besok tanya lagi, bang, ada rencana malamnya ajak sembahyang tarawih masjid. Jet. Oh, duk nonton drama Korea kata suami. Maka sungguh mendampingi ni suami nonton drama Korea itulah ibadahnya, bukan karena dramanya, tapi karena kepatuhannya kepada para suami. Tapi yang terbayang dalam benak para istri ini, alah lah kau mumang, lelaki sembahyang pakat nonton drama. Ada mumang lah kau. Kenapa? Karena patuh pada suami wajib selama bukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila ibu-ibu benar-benar berhasrat ingin hadir salat tarawih di malam-malam bulan Ramadan, minta izin, dan cara minta izin yang paling gampang adalah mengajak suami ikut serta. Bang, ajak sembahyang tarawih ke masjid. Itu insya-Allah jawaban suami kakak jak kata mentang. Karena sampai sekarang kita masih menganut sistem demokrasi perwakilan. Truk bat tarawih diwakilkan ba urinang. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan terbuka wawasan kita bahwa ibadat itu tidak sesempit makna yang kita bayangkan selama ini. Kita perluas dan kita berlapang dada, dan ternyata ibadat yang paling tinggi dari semua ibadat adalah mempraktikkan akhlak dan budi pekerti yang baik. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat dan warga memberikan manfaat, karena kata Rasulullah, khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling besar manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula tadi disampaikan oleh pembawa acara 20 menit dan ini sudah 22 menit 1 detik. Saya padakan dulu sampai di sini, dan insya-Allah kita lanjutkan besok subuh bila Allah berkenan dan tidak ada aral yang melintang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.